Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Anak-anak jangan lupa ya, kalau di rumah jaga kesehatan dan melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, di sini Ustazah akan memperkenalkan diri dulu ya, supaya kalian bisa kenal dengan Ustazah ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Nama Ustazah itu namanya Khairun Nisa. Bisa dipanggil Ustazah Nisa. Rumahnya di Dusun Klating, Desa Takrang Klating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Nah, di sini Ustazah akan mengasih materi tentang pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan proses penerimaan perintah sholat. Nah, kalian di rumah juga jangan lupa ya melakukan sholat 5 waktu. Kewajiban melakukan sholat fardu 5 kali sehari itu bermula ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika di Sidratul Muntaha. Nah, di sini kalian pasti tanya, Isra Mi'raj itu apa Ustazah? Nah, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu artinya naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab ke-11 kenabian. Oke, di sini peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menginap di rumah Ummi Hani binti Abi Thalib, salah seorang kerabat beliau. Pada malam itu malaikat Jibril turun menjemput Nabi Muhammad SAW dengan kendaraan buraq. Nah, kalian tahu nggak kendaraan buraq itu apa? Kendaraan buraq itu kendaraan yang menjemput Nabi Muhammad. Itu kendaraannya itu sangat cepat ya. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril kemudian menuju ke Masjidil Aqsa, naik ke langit hingga akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha. Di setiap tingkat langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelum beliau. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang menyambut dan mendoakannya dengan baik. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Itu juga menyambut dan mendoakannya dengan baik. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kalian tahu nggak Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu nabi yang sangat tampan sekali. Nah, Nabi Yusuf menyambut dan mendoakannya dengan baik. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Itu juga menyambut dan mendoakannya dengan baik. Kemudian pada langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, mendoakan dan menyambutnya dengan baik ya. Kemudian di langit keenam, di langit kelima ya dulu ya. Di langit kelima dulu bertemu dengan Nabi Harun, juga sama. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, itu juga menyambut dan mendoakannya dengan baik. Kemudian di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, juga menyambut dan mendoakannya dengan baik.
Kemudian yang terakhir itu Nabi Muhammad dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Di tempat itulah perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW berhenti. Di sana Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT. Wahyu itu berisi tentang perintah sholat wajib 5 waktu. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu, 50 waktu atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW meminta pengurangan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya hanya diwajibkan sebanyak 5 waktu sholat dari sehari semalam, seperti yang dikerjakan oleh kaum muslimin sekarang ya. Meskipun demikian, pahala sholat 5 waktu itu tetap sama dengan pahala sholat 50 waktu. Setelah melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW kembali berada di kota Mekah. Nah, itulah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan proses penerimaan perintah sholat. Nah, di sini kalau anak-anak mau bertanya, silakan bertanya ya. Mungkin ada yang belum paham dari penjelasan Ustazah ya. Oke. Nah, tugas kalian yaitu merangkum tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan proses penerimaan perintah sholat ya. Nanti dikirim di Google Classroom ya. Nah, sekarang pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama ya dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Oke, Guru Ustazah tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.